Oke, selamat siang, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu, guru yang saya hormati, yang saya banggakan anak-anak Ibu anak dari kelas 6 sampai kelas 5. Terima kasih atas kesediaannya untuk hadir pada diseminasi hari ini. Memang hari ini adalah diseminasi itu saya akan memaparkan sekaligus diskusi dengan Bapak Ibu guru, Bapak Ibu, ibu-ibu orang tua, ketua komite kami, dan juga anak-anak. Terima kasih. Saya ucapkan juga puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa kalau hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Yang saya hormati juga Ibu Kepala Sekolah, Ibu Asih MPD, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Makassar 02 Pagi, yang saya hormati Ibu Ketua Komite Mama Kenzi, dan saya hormati juga orang tua murid kelas 6A, 6B, 6C, 5B, 5C, dan 5C, 5B dan anak-anak Ibu anak sekalian yang pintar-pintar, yang cantik-cantik, yang ganteng nih, sendirian nih ganteng nih. Ya, terima kasih. Ibu Ana akan minta waktunya sedikit saja, mudah-mudahan hanya setengah jam saja ya. Hari ini kita akan membahas mengenai pengelolaan sumber daya atau aset yang ada di sekolah kita. Tetapi sebelum kita membahas tentang ini, kita akan memulai kegiatan kita dengan doa. Saya memohon Bapak Baihaki untuk mendampingi dalam pembukaan doa. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan juga anak-anak sekalian. Mari sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa agar kegiatan kita ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Ala hadhihi niyyah hukulatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wal 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakrat al-maut wan najata min an-nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Baihaki sudah membawakan doa pembuka untuk memulai kegiatan kita hari ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin sebelum saya perkenalan, saya undang untuk Bapak Ibu untuk berdiri, kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya undang untuk berdiri. Jadi pandu hidupku.
Baik, silakan duduk kembali. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya saya akan memperkenalkan diri. Mungkin ada beberapa orang tua, ibu yang belum mengenal saya seutuhnya. Jadi memang kita baru di tahun ini ketemu, di mana saya mengajar di kelas 6. Perkenalkan, nama saya Ana Lamria Samosir. Jadi pertemuan kita hari ini merupakan salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak. Jadi saat ini saya sedang mengikuti pendidikan. Kalau di depan ini ada pendidikan guru penggerak. Saya angkatan yang ke-10. Jadi di sini saya akan melakukan diseminasi atau diskusi dengan Bapak Ibu untuk melihat apa saja sih sumber daya atau aset yang kita miliki. Jadi sebuah sekolah itu pasti memiliki beberapa aset, bukan sebuah lagi, beberapa aset, di mana aset itu merupakan kekuatan bagi guru, bagi siswa, bagi orang tua. Bagaimana dengan aset itu pembelajaran bisa berpusat kepada murid. Bagaimana pembelajaran itu bisa membentuk murid menjadi karakter yang baik, memiliki keterampilan yang bisa dipakai di masa yang akan datang. Oke. Pertemuan kita hari ini ada tujuannya adalah khususnya saya sebagai CGP, mengidentifikasi secara kolaboratif atau bekerja sama bersama warga sekolah. Jadi warga sekolah itu ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, orang tua, komite, dan anak-anak, tentang aset atau kekuatan atau sumber daya yang dimiliki oleh sekolah kita. Sebelum saya menjelaskan apa aja sih aset itu sekolah itu sebagai sebuah ekosistem. Jadi diibaratkan sebuah ekosistem, sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik dengan faktor abiotik. Kalau yang Bapak Ibu guru mungkin sudah paham, dan orang tua, bahwa faktor biotik itu adalah unsur-unsur yang hidup, yaitu kita sendiri, siswanya, gurunya, komitenya, orang tuanya, dan sebagainya, dan kepala sekolah, termasuk pengawas sekolah juga termasuk dalam faktor biotik. Lalu masyarakat juga, di sini masyarakat sekitar sekolah merupakan sumber daya yang menjadi faktor penting juga untuk perkembangan kemajuan kualitas pembelajaran yang ada di sekolah. Dinas terkait juga termasuk dalam sebuah ekosistem sekolah. Lalu ada faktor abiotik, unsur yang tidak hidup. Apa saja sih unsur yang tidak hidup itu? Tidak hidup itu ada tentang keuangan, sarana prasarana, dan lingkungan alam yang dimiliki oleh sekolah kita. Saya akan perkenalkan 7 sumber daya yang sebagai aset di sekolah kita. Yang pertama ada modal manusia. Modal manusia itu yang seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa modal manusia itu merupakan faktor utama paling penting yang kita miliki di sekolah. Coba bayangkan di sekolah tidak ada manusianya, tidak bisa disebut dengan sekolah karena di situ tidak ada interaksi. Lalu yang kedua ada modal sosial. Ini penting. Yang kedua, selain modal manusia ada modal sosialnya. Lalu ada modal politik. Wah, emang di sekolah ada yang berpolitik, Bu? Bukan itu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Lalu modal agama dan budaya. Ada modal fisik seperti bangunan sekolah. Ada modal lingkungan. Lingkungan di mana kita sekolah ini pasti punya faktor lingkungan yang mendukung untuk membantu mendukung proses pembelajaran. Lalu ada modal finansial yang termasuk dalam keuangan. Nah, kita akan bahas satu persatu. Kalau saya meminta pendapat, silakan Bapak Ibu utarakan apa yang menjadi pendapatnya, apa yang menjadi idenya. Siapa tahu saya ada kelewatan. Jadi di sini kita diskusi ya. Jadi jangan terlalu kaku, jangan terlalu serius, kita diskusi aja. Oke. Yang pertama kita adalah modal manusia. Apa sih modal manusia? Jadi modal manusia di sekolah itu, khususnya di sekolah kita, sumber daya manusia yang berkualitas.
investasi pada sumber daya manusia menjadi sangat penting yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan harga diri seseorang. Nah, inilah yang dibentuk di sekolah. Seperti siapa sih yang termasuk dalam modal manusia? Modal manusia di sekolah itu ada murid, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, pengawas, komite sekolah, orang tua murid, masyarakat, bahkan alumni. Alumni itu kita bisa berdayakan loh Bapak Ibu. Tapi untuk sekarang mungkin kita belum ada ini ya, belum ada kegiatan yang melibatkan alumni sekolah gitu. Kira-kira menurut Bapak Ibu ada nggak yang kurang dari modal manusia yang ada di sekolah kita selain beberapa ini yang ada di depan? Kalau masyarakat itu bisa termasuk dalam paguyuban ya, paguyuban, RT RW gitu ya. Kira-kira ada lagi nggak Bapak Ibu? Nggak apa-apa ya, jangan takut-takut karena ini kita lebih ke diskusi, sharing gitu ya. Siapa tahu saya ada yang kelewatan. Nah, modal manusia ini merupakan hal yang sangat penting di sekolah untuk mengembangkan kualitas pembelajaran. Sekarang dituntut murid itu untuk dapat membuat pembelajarannya sendiri. Maksudnya dia belajar sendiri, Bona? Enggak. Kalau guru mungkin lebih banyak memberikan instruksi. Nah, murid-murid dituntut untuk mengeluarkan ide-ide kreatifnya, mengeluarkan kemampuannya gitu ya. Jadi makanya di kurikulum Merdeka ini anak-anak dituntut untuk kreatif. Kita ada yang namanya proyek. Nah, bagaimana proyek ini bisa membantu mereka menguatkan keterampilan yang dimiliki oleh setiap siswanya. Ada lagi nggak kira-kira ya? Biar saya tambahin. Kalau Pak Sukma termasuk dalam apa? Tenaga kependidikan. Ya, betul. Pembina ekskul bisa ya? Ibu kantin, pembina ekskul ya. Oke, saya tampung. Terima kasih Wila, terima kasih Mama Ayu. Oke, next. Yang kedua adalah modal sosial. Apa sih modal sosial? Kalau kita bilang aset sosial. Jadi aset sosial ini dimaknai sebagai bentuk investasi juga yang berdampak pada bagaimana manusia berkelompok, organisasi yang hidup berdampingan. Makanya kita disebut dengan makhluk sosial karena kita bukan dituntut, karena kita nggak bisa hidup sendiri ya, hidup sendiri. Nah, yang saya simpulkan, kalau di sekolah kita itu modal sosialnya selama ini kita menjalin hubungan dengan instansi kesehatan atau puskesmas, ya. Lalu yang kedua menjalin hubungan dengan pemadam kebakaran. Terkadang kan kita suka, apalagi yang di kelas-kelas rendah, suka outing kelas ke pemadam kebakaran ya. Nah, itu juga merupakan bentuk kerjasama modal sosial kita. Yang ketiga menjalin hubungan dengan RT RW setempat, khususnya apalagi kalau orang tua ada yang mau ngurus KJP ya, PIP gitu ya. Itu kan ada hubungannya dengan RT RW ya. Nah, kira-kira Bapak Ibu ada masukan nggak? Apalagi sih yang menjadi modal sosial kita di sekolah? Hubungan dengan orang tua murid. Bisa, saya tampung juga nih. Apalagi Bapak Ibu kira-kira yang menjadi modal sosial kita selama ini? Ya, jadi sekolah ini kan memang butuh banyak modal ya untuk menjadi sekolah yang berkembang. Nah, kebetulan belum lama ini saya selaku pustakawan lah ya. Sebagai pustakawan belum lama ini, jadi saya nge-follow Instagramnya Perpustakaan Jakarta Timur. Nah, banyak event-event yang dilakukan Perpustakaan Jakarta Timur ternyata bisa buat modal nih untuk mengembangkan peserta didik, karena ada lomba-lomba atau mungkin kita mau ngadain perpustakaan keliling atau mungkin perlu bantuan buku dari perpustakaan. Jadi menurut saya modal sosial yang dibutuhkan
perpustakaan Jakarta Timur itu apa ya sebutannya? Perpustakaan di atas ya, dinas perpustakaan seperti itu. Baik, terima kasih Bu Ila. Tadi sudah menjalin hubungan dengan orang tua murid, lalu yang kedua tambahannya lagi menjalin kerjasama dengan perpustakaan ya, dinas keperpustakaan Jakarta Timur. Ada lagi Bapak Ibu mau menambahkan apa ya hubungan modal sosial yang kita punya gitu ya selama ini sudah mendukung, apalagi mendukung kegiatan pembelajaran di sekolah. Oh ya betul, kerjasama atau menjalin hubungan dengan di sekolah ya. Di sekolah juga bisa menjadi modal sosial kita ya, betul. Terima kasih Mama Aurin. Oke, selanjutnya ada modal politik. Apa sih modal politik? Jadi kita bukan berpolitik ya di sekolah ya. Nah, modal politik ini yang dimaksudkan adalah yang melahirkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran. Modal politik umumnya berkaitan dengan kekuasaan dan kebijakan. Ini yang saya rangkum ini adalah kegiatan yang pernah kita lakukan. Modal politik yang pertama bekerja sama dengan instansi pemerintahan, kelurahan, kecamatan, kepolisian, dinas pemadam kebakaran. Itu menjadi salah satu modal politik yang ada di sekolah. Yang kedua, kita pernah bekerja sama dengan bank. Waktu itu bank BTN ya, CIMB juga, DKI juga pernah. Oh ya, DKI juga pernah untuk memberikan pelayanan edukasi terkait kebiasaan menabung. Dan yang ketiga bekerja sama dengan universitas untuk menunjukkan bagaimana sekolah memanfaatkan jaringan dengan pihak lain. Contohnya adalah saat ini sedang ada mahasiswa PPG yang sedang praktik di sekolah, itu menjadi salah satu aset atau modal politik kita di sekolah. Kira-kira ada lagi nggak Bapak Ibu yang perlu saya tambahkan? Oke, bekerja sama dengan DPR MPR, di mana kita bisa melakukan outing kelas ke sana untuk menambah pengetahuan, pengalaman baru anak-anak ya. Terima kasih Bu Ila. Ada lagi nggak Bapak Ibu? Anak-anak? Iya betul, iya benar juga Bu. Kita juga bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan ya. Perusahaan apa yang pernah kita kerja sama? Salah satunya adalah kita pernah kerjasama dengan Blue Band ya. Waktu itu susu Frisian Flag ya kalau nggak salah, Frisian Flag. Kemarin baru yogurt Cimory ya betul ya. Oh ya betul, bekerja sama dengan perusahaan Denka susu ya. Oke, terima kasih. Oh ya, terima kasih Bu. Jadi kita pernah saat ini juga sampai sekarang masih bekerja sama dengan LPIA untuk memberikan les-lesan atau eskul bahasa Inggris. Ada kan, tapi ada lesnya juga. Iya, ada lesnya juga. Ekskulnya setiap hari apa ya? Bahasa Inggris. Oh belum mulai lagi. Waktu itu sempat setiap hari Kamis. Setiap hari Kamis itu pasti ada eskul bahasa Inggris gitu. Oke, selanjutnya ada modal agama dan budaya. Nah ini sering kita nih lakukan di kegiatan sekolah. Modal agama itu sebagai salah satu aset yang dapat digunakan untuk melahirkan kebijakan atau pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Apa sih yang pernah sekolah kita lakukan? Kalau saya merangkum selama ini yang kita pernah lakukan adalah pertama bekerja sama dengan pendongeng yang menggunakan alat bantu boneka ketika kegiatan keagamaan. Pernah ya? Tuh. Terus yang kedua adalah bekerja sama dengan tokoh agama untuk memberikan ceramah di sekolah. Seringnya kita ya.
Yang ketiga, mengadakan hari raya keagamaan seperti Idul Fitri, Natal, Maulid Nabi, serta pertunjukan seni dan budaya. Lalu yang terakhir, melakukan doa bersama yang dilakukan setiap hari Jumat yang melibatkan seluruh warga sekolah. Kalau setiap Jumat kan kita ada tadarus bersama dan doa bersama di 03 untuk yang beragama Kristen. Boleh? Boleh dong. Ada dua hal yang 2 tahun ini selalu kita laksanakan. Yang pertama itu kunjungan ke Istiqlal. Kunjungan ke Istiqlal ini mungkin memang yang mengadakan agama Islam khusus ya. Jadi untuk anak yang tahun lalu kalau nggak salah ada yang non Muslim yang ikut, nah kita arahkan jadi nggak sih ke katedral, betul. Jadi di sini modal gue bukan ke Islam aja, walaupun gurunya agama Islam nih yang ngadain. Jadi memang lebih dominan ke Islam. Nah kita mengajarkan budaya atau sejarah sih, sebenarnya sejarah Istiqlal nih, Islam awalnya berada di agama Islam ini. Kemudian juga mengajarkan toleransi, karena kita juga ngebahas juga nih tentang pembangunan katedral seperti itu. Itu yang pertama, dan itu kebiasaan yang akan mudah-mudahan selalu akan kita laksanakan di guru agama ini untuk semua kelas akan terjadi gitu. Kemudian yang kedua, manasik haji ini 2 tahun terakhir kita ke asrama haji. Nah sekarang dalam program membuat Ka'bahan sendiri, tapi setidaknya modal agama penyempurnaan rukun Islam yang kelima ini akan selalu dilaksanakan berhubung di kurikulum Merdeka pun ada materinya seperti itu banyak. Luar biasa. Terima kasih Bu Wila. Jadi benar ya. Nah inilah enaknya diskusi ya. Jadi yang tadinya saya nggak kepikiran, oh iya kan kita pernah ya kunjungan ke Masjid Istiqlal. Lalu setiap tahunnya juga pasti anak-anak melakukan kegiatan manasik gitu. Dan sempat juga itu katedral ya. Jadi nggak cuma melihat bangunannya, tapi mengetahui sejarahnya. Jadi pengetahuan baru buat anak-anak gitu. Oke, terima kasih. Kira-kira ada tambahan lagi nggak Bapak Ibu? Oh iya betul, mengadakan kegiatan buka bersama pada saat bulan puasa. Silakan. Apa anak-anak kalau kegiatan agama biasanya ngapain? Oh iya, santunan anak yatim, betul. Anak-anak ada yang mau ngomong nggak? Nanti gua ada hadiah loh. Hah? Betul, ngomong dong ke sini, jangan ke situ. Pesantren kilat ya. Nah setiap tahun kita pasti ada pesantren kilat, lalu mengadakan buka bersama. Silakan Bu Ida. Oke, next adalah modal fisik. Nah, modal fisik ini terdiri dari 2 kelompok utama. Yang pertama adalah bangunan yang digunakan untuk kelas atau ruangan belajar. Lalu yang kedua adalah infrastruktur atau sarana prasarana. Ini cukup banyak Bapak Ibu, jadi jangan bosan ya, karena memang ini kan yang kita rasakan setiap harinya ya. Oke, modal fisik yang dimiliki oleh SDN Makassar 02 adalah pertama ruang kelas. Pasti ruang kelas itu digunakan untuk kegiatan pembelajaran sehari-hari. Yang kedua ada laboratorium atau yang kita kenal dengan sekarang ini ruang multimedia. Ini ruang multimedia merupakan laboratorium juga ya untuk kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan intrakurikuler. Yang ketiga ada perpustakaan sekolah, di mana perpustakaan itu anak-anak khususnya bisa membaca di situ, meminjam buku gitu ya, dan menyelesaikan tugas sekolah. Misalnya, wah saya butuh peta nih, atlas, boleh ada di perpustakaan. Lalu yang keempat adalah lapangan sekolah. Di lapangan sekolah digunakan untuk upacara, olahraga, kompetisi, dan berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Ini mati-mati ya.
Dan yang terakhir ada kantin. Nah, ini favorit place nih. Kantin digunakan mana nih? Oh, kantin digunakan untuk menyediakan makanan bagi siswa. Bentar, ini kayaknya ada yang salah nih. Baik, yang terakhir adalah kantin yang digunakan untuk menyediakan makanan dan minuman bagi siswa dan guru selama waktu istirahat. Ada lagi Bapak Ibu yang mungkin ruang UKS, betul. Kenapa saya nggak kepikiran ada ruang UKS? Oke, ada ruang UKS. Ada musola untuk kegiatan ibadah, toilet, ruang tata usaha, maaf ya. Ruang tata usaha, gudang, apalagi ya? Area parkir, betul. Banyak ya ternyata ya. Saya tadinya mau bikin itu loh, taman terbuka hijau, cuma tamannya segaris. Tapi bisa juga sih jadi taman terbuka hijau ya. Iya, oh ya, di belakangnya akan kita rombak bersama mama-mama yang cantik-cantik. Panggung, ya bisa juga. Kolam ikan sekalian ya. Kolam ikan juga termasuk yang modal fisik kan? Iya, buat refreshing anak-anak gitu. Kadang mereka berenang juga di situ kan jadi refreshing juga kayaknya. Kecebur atau berenang? Ada lagi Bapak Ibu? Udah ya, kayaknya cukup ya. Oke, modal fisik kita sudah selesai. Sekarang ke modal lingkungan. Ini yang sebenarnya yang agak bikin saya bingung, apa ya modal lingkungan yang sekolah kita punya gitu, yang bisa membantu proses pembelajaran gitu. Jadi pembelajaran itu kan sebenarnya nggak harus di kelas ya, bisa di luar gitu. Apa sih yang bisa kita andalkan lingkungan di sekitar sekolah kita? Nah, ini yang saya rangkum ada taman sekolah. Taman sekolah ini bisa juga dijadikan ruang belajar terbuka, di mana kelas-kelas dapat diadakan di luar ruangan untuk mendapatkan pengalaman belajar yang berbeda. Lalu ada kebun sekolah nih di belakang nih, sebentar lagi akan jadi kebun sekolah. Di depan juga bisa dibilang kebun sekolah nggak sih? Taman ya, soalnya ada ininya juga, pohon pepaya kesayangan ibu ya. Pohon pepaya. Ini cakep nih. Yang digunakan untuk pembelajaran siswa dalam mengenal sayur-sayuran hidroponik. Lalu kalau saya lihat di sini terdekatnya ada taman mini, bisa digunakan untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman baru untuk siswa. Apalagi kira-kira Bapak Ibu yang kita punya sebagai modal lingkungan atau alam yang kita punya? Cukup sulit ya kalau mengidentifikasi apa yang di sekitar sekolah kita ya, karena sekolah kita ini kan daerah padat penduduk gitu ya. Kalau tadinya saya mau masukin kali di situ, kan kita dekat kali kan. Nah, pesawat, cuma kayaknya kita
nggak pernah kayaknya belajar ke situ gitu, dan bingung mau belajar apa di sini. Makniknya kayaknya udah nggak ada di air itu deh. Taman apa Bu? Taman Patra gimana Bu? Oh, Taman Patra atau Air Petra? Oh, Air Petra. Air Petra di paling dekat Pinang Ranti ya? Paling dekat di mana anak-anak? Halim juga ada. Oh yang itu ya, Taman Segitiga itu ya? Oh ya, Taman Segitiga juga bisa. Di mana lagi? Kalian kan anak-anak yang suka jalan-jalan keliling Makassar kan? Kebun Pala, jangan-jangan jalannya sampai sana lagi. Pasar Embrio. Oh suruh kasih duit, mama kasih duit anak-anaknya, jangan gurunya. Mama-mamanya kan kasih duit suruh belanja ya. Ya belajar jual beli. Kebun Pala di sebelah mananya? Oh dekat Pemadam, daerah Kamboja situ ya. Sering main di situ anak-anak? Jarang, tapi pernah main di situ? Oh pernah. Biasanya di situ ada apa aja sih di Air Petra itu? Ada jajanan. Oh jajanan dulu yang pertama. Ayunan. Pendopo. Jungkat-jungkit. Ada playgroundnya lah ya, mini playgroundnya ya. Yang paling penting apa di situ? Jajanan. Lapangannya yang paling penting ya. Ini cowok-cowok suka main nggak Air Petra? Suka. Air Petra mana? Yang Pinang Ranti. Oh Pinang Ranti. Kamu juga? Enggak pernah. Kalau lapangan itu lapangan yang di RT/RW itu masuk nggak ya? Enggak ya. Fisik ya, modal fisik jatuhnya ya. Ya. Enggak ada lapangannya ya. Makanya pada main bolanya ke sini. Supaya berantem. Jadi curhat deh. Udah kita fokus ke sini aja ya. Oke, tadi sudah ya. Jadi Air Petra kali mungkin bisa dimasukin ya. Terus tempat wisata paling terdekat itu Taman Mini. Ya, ada lagi nggak? Bisa juga ya, pemadam kebakaran ya. Modal lingkungan. Jadi lebih ke alam terbuka gitu. Taman ya, oke. Next kita ke modal apa ya? Finansial. Nah ini ada ahli-ahlinya nih di sini nih. Sih. Ada ahli-ahlinya. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui, khususnya orang tua murid, bahwa kita ada namanya modal finansial. Apa sih modal finansial itu? Modal finansial itu adalah dukungan keuangan yang dimiliki oleh sekolah khususnya ya, komunitas, yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas. Apa sih biaya finansial yang kita punya? Yang pertama kita dapat BOS atau bantuan operasional sekolah. Jadi ini BOS ini digunakan untuk kegiatan operasional atau belanja modal. Contohnya apa? Ini kita beli PC, kita beli AC, kita beli meja di kelas, lemari, alat peraga, semuanya itu dari BOS. Gitu ya Bu ya. Terus BOP. Jadi kalau BOP itu lebih kepada pemeliharaan, perawatan dan pembiayaan barang dan jasa. Nah, kalau BOP itu misalnya kita melakukan membeli alat-alat kebersihan gitu. Terus gaji honorer juga bisa dari situ, gitu ya. Lalu apa aja sih modal finansial kita yang kita gunakan? Ini ada banyak nih, ada 3 slide kalau nggak salah. Saking banyaknya. Apa sih
yang kita gunakan di dalam modal finansial ini, yang pertama merenovasi bangunan sekolah. Seperti yang kalau Bapak Ibu lihat di lantai 2 itu kan sudah diganti keramiknya. Nah, itu menjadi kegiatan merenovasi bangunan sekolah. Yang kedua, mengadakan pembelian fasilitas teknologi untuk mendukung pembelajaran digital dan interaktif. Contohnya yang ada di depan Bapak Ibu. Yang ketiga, pembelian buku pelajaran untuk memperkaya sumber belajar siswa. Inilah buku-buku ini dimodalin sama sekolah lalu dipinjamin sama muridnya. Jadi muridnya nggak perlu beli lagi gitu ya. Yang keempat, menyelenggarakan workshop, seminar, dan pelatihan bagi guru. Yang kelima, memberikan bantuan keuangan bagi siswa dari keluarga yang kurang mampu. Yang keenam, pembiayaan dalam kegiatan ekstrakurikuler dan berbagai kompetisi. Apalagi sih? Nah, ada lagi mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan standar pendidikan terbaru. Mengembangkan kurikulum itu yang seperti apa sih, Bu Ana? Kita kan di kurikulum Merdeka ini memang harus banyak belajar sesuatu yang baru sebenarnya. Nah, guru-guru itu dibekali dan itu ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Berinvestasi dalam platform learning dan perangkat lunak pendidikan lainnya. Platformnya apa sih, Bu Ana? Kalau kemarin kelas 6 itu ujian pakai e-ujian, pakai website itu e-ujian namanya, dan tahun ini juga pasti akan pakai e-ujian. Nah, itu merupakan platform learning yang digunakan oleh siswa. Itu bayar nggak? Boleh bayar. Jadi itu bayarnya dari siapa? Sekolah. Gitu. Jadi itulah menjadi modal finansial kita. Lalu ada pembiayaan untuk pemasangan dan pemeliharaan jaringan internet. Lalu yang terakhir adalah pendanaan untuk kegiatan bakti sosial. Kira-kira ada lagi nggak Bapak Ibu yang kurang ya? Kayaknya ada deh. Bosen gue bilang, jangan bosen lah. Nggak apa-apa, nggak saya kasih mic, nggak apa-apa. Yang menjadi pertanyaan mungkin ya, ini modal finansial lebih kepada operasional sekolah saja ataukah semua kegiatan yang ada di sekolah? Kalau semua kegiatan di sekolah, kalau operasional mungkin betulnya lebih ke bos dompet. Tapi kalau untuk seluruh kegiatan yang ada di sekolah mungkin ada tambahan dari misalkan operasi dari dana kantin. Oke, kooperasi dari dana kantin. Terus yang tidak mungkin lepas pasti bantuan orang tua. Tapi lebih kepada bantuan ya, bukan sumbangan wajib atau iuran gitu, karena memang sekolah tidak ada namanya iuran wajib. Tapi sekolah tidak akan berjalan kalau tidak ada dukungan dari orang tua. Setuju. Itu termasuk amal Jumat nggak ya? Tadinya saya mau masukin amal Jumat, tapi boleh nggak sih Bu? Sebenarnya kalau amal Jumat itu bukan biaya sekolah ya? Iya. Jadi modal finansial juga bisa datang dari orang tua ya, untuk mendukung proses kegiatan belajar di sekolah. Baik, ada lagi yang ingin ditambahkan mungkin Bapak Ibu? Karena ini modal finansial merupakan modal terakhir yang dibahas. Jadi mungkin ada diskusi. Jadi tambahannya kegiatan outing class. Outing class itu juga membutuhkan biaya yang harus dikeluarkan oleh sekolah. Kegiatan project juga P5 ya. Kegiatan P5 juga merupakan modal finansial untuk mendukung pembelajaran di sekolah. Anak-anak ada yang mau disampaikan? Apa aja boleh. Pak Sukma, mungkin kita punya apa lagi ya kalau modal fisik ya? Rumah dinas ya, tadi belum dimasukin ya? Iya, fisik Bu maksud saya tadi. Kalau yang fisik tadi itu saya belum masukkan rumah dinas sekolah. Mungkin nanti bisa jadi tambahan. Oke, cukup Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan atau ingin menambahkan, boleh silakan.
Ya, terima kasih Bu. Ada yang mau ditambahkan anak-anak? Nggak ada? Cukup ya. Tapi kalau Bu Ana mau tanya nih sebelum kita tutup kegiatan kita hari ini, Bu Ana mau tanya, berenam nih, berenam apa sih yang jadi impian kalian supaya sekolah itu menyenangkan gitu? Misalnya Bu Ana tambahin mainan ini dong, atau tambahin fasilitas ini dong gitu misalnya. Bu Ana mau dengar aja kalau versi kalian. Nanti dibeliin Bu Ana. Tambahin taman. Oke, jadi koreksi kita nih, Bu Ana tambahin taman. Emang taman buat apa sih? Untuk main ya. Jadi ada tempat buat ini ya, penyegaran. Habis belajar ke taman gitu ya. Ini nanti ke taman di sebelah. Promosi sekali ya. Tamannya nanti di sebelah, kamu bisa lihat-lihat hidroponik. Koreksi. Tambahan nih Bu Eli, mau minta kolam renang katanya. Terus kita mikir, gimana naruhnya? Mudah-mudahan ya, nggak apa-apa, kasih pendapat aja gitu. Mungkin kalau ada ininya, ada mujizat ya, bisa bikin kolam renang nih mau dibuat. Oh iya, udah lulus, udah kelas 6. Oh di rooftop nanti bikin kolam renangnya, tapi bayar. Ntar kita minta bayaran, enggak? Oke, ada lagi anak-anak? Sudah. Bapak Ibu ada yang mau ditambahkan? Tambahin lift. Ya, biar nggak capek ya. Olahraga ya. Lebih berat tiap hari ya kan. Oke Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditambahkan? Bosan. Ini aja ya, kita hak-hak aja ntar. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Demikianlah penjelasan saya mengenai aset sekolah. Mudah-mudahan yang menjadi harapan kita ke depan supaya anak-anak memiliki kualitas pembelajaran yang baik, kita bisa meningkatkan 7 sumber daya yang ada di sekolah tadi. Dan tidak lupa juga kami butuh support, dukungan dari Bapak Ibu, orang tua murid supaya senantiasa mendukung kalau bersedia melibatkan diri juga dalam berbagai kegiatan sekolah. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf jika ada salah kata atau sikap. Sebelumnya saya terima kasih. Demikianlah presentasi dari saya. Selamat siang.